Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari raya pengenangan arwah semua orang beriman. Pada hari yang istimewa ini, kita berdoa bagi orang tua kita, saudara, kerabat, dan teman-teman kita, dan semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Kita berdoa bagi mereka agar mereka disatukan dengan para kudus di surga. Sebab kita tidak tahu dengan pasti apakah mereka sudah berada di surga ataukah masih menanti di api penyucian. Kecuali jika mereka termasuk orang-orang kudus yang telah dikanonisasi oleh gereja. Karena itu saudara-saudariku, kita perlu berdoa bagi para arwah, sebab doa-doa kita berdampak bagi mereka. Lebih lagi, doa-doa kita tentu saja berdampak bagi diri kita sendiri, yakni agar kita senantiasa mempersiapkan diri. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Yesus sendiri berjanji bahwa orang-orang yang datang kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Allah yang telah mengutusnya. Yang dikehendaki Allah adalah agar semua yang telah diberikannya kepada Yesus jangan ada yang hilang, melainkan dibangkitkan di akhir zaman. Itu sebabnya Allah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang melihat Anak
dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Iman itulah yang membuat kita memiliki harapan yang besar untuk mendapatkan peristirahatan abadi bersama orang-orang yang kita kasihi di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Santo Yohanes Paulus II pernah mengajak umat Katolik untuk mengenang saudara-saudari yang telah meninggal. Ia berkata, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Masih ada jurang antara keadaan kita sekarang dan keadaan kita kelak. Di antara dua kutub ini kita menanti, tetapi harapan kita sudah mengatasi maut, sebab kita tahu bahwa kematian hanyalah merupakan suatu transisi menuju pertemuan definitif dengan Tuhan, agar kita menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka jangan cemas, tetapi tengadahkanlah pandanganmu ke tujuan akhir hidupmu. Itulah yang terpenting bagi kita. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, peringatan arwah semua orang beriman menguatkan iman kita akan kebangkitan badan. Yesus Kristus yang adalah roti hidup dari surga telah bangkit dari kematian. Kita yang percaya dan melaksanakan kehendaknya juga akan mengalami kebangkitan seperti Dia. Kehidupan kekal adalah tujuan dan arah hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita menjadikan Yesus sebagai santapan harian kita dalam perayaan Ekaristi, serta melaksanakan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita juga hidup dengan tekun dan setia dalam beriman kepadanya, sehingga Dia kelak berkenan membangkitkan kita di akhir zaman untuk hidup kekal bersamanya di surga. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Bapa yang penuh kasih, semoga kerahiman-Mu membebaskan semua kaum beriman yang telah berpulang dari kegelapan dosa dan menghantar mereka kepada hidup yang kekal. Semoga jiwa-jiwa kaum beriman beristirahat dalam damai-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama
menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.